You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah, but baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, falling back to you. So I cross my heart and I hope to die. Pada mata kuliah elektronika industri ini, salah satu materi yang dipelajari adalah motor control circuits. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mahasiswa mengetahui prinsip dan aplikasi motor protection circuits. Mahasiswa mampu menjelaskan metode yang dapat digunakan motor untuk bekerja, serta untuk menghentikannya, serta menjelaskan prinsip operasi dari kecepatan variabel motor. Pada prinsipnya, untuk mencegah motor terbakar, kita harus menyiapkan sebuah cara untuk melindunginya dari arus lebih, overload, hubungan singkat, atau ground fault. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui motor protection dan circuit protection. Motor protection merupakan sistem pengaman motor yang terhubung dengan rangkaian tenaga motor, sedangkan circuit protection adalah sebuah sistem pengaman untuk rangkaian tenaga listrik dari motor itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Almira dari T3907. Saya akan menjelaskan tentang motor kontrol sirkuit. Apa sih motor kontrol sirkuit? Nah, dia itu merupakan pusat pengontrolan operasi motor listrik. Dia itu punya peranan penting di industri saat ini. Nah, pembelajaran kali ini memberi mahasiswa pemahaman tentang desain, koordinasi, dan instalasi motor kontrol sirkuit. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmania. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari motor protection. Motor protection itu berfungsi untuk melindungi sistem pasokan dan personil dari berbagai kondisi gangguan beban yang digerakkan sistem supply dan motor itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Tania Silvani dari kelas T3907. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, lanjutan dari yang sebelumnya. Alat pemutus yang sesuai diperlukan sebagai bagian dari sirkuit cabang motor untuk memungkinkan personil bekerja dengan aman pada pemasangan. Sedangkan saklar pemutus biasa tidak boleh digunakan untuk memulai motor normal maupun menghentikannya. Pengontrol motor. Pengontrol motor adalah perangkat yang melakukan pengalihan, yaitu tombol on dan tombol off. Tombol on dan tombol off adalah motor yang sebenarnya. Kemudian, proteksi overload motor, yaitu berfungsi untuk melindungi pemanasan berlebihan akibat motor overload atau O0, yaitu kegagalan motor untuk memulai. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan slide berikut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tulusiani. Nah, proteksi arus pendek motor melindungi terhadap arus hubung singkat atau dasar, yang dimana arus hubung singkat adalah terhubungnya fasa dan netral. Koneksi antar keduanya kemungkinan memiliki resistansi rendah dan arus yang mengalir akan menjadi ratusan atau ribuan kali lebih tinggi dari sistem. Kemudian konduktor yang memasuk arus ke motor harus memiliki kapasitas setidaknya 125% dari beban arus motor yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi-kondisi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Elsa Wahyu Haryana dengan NIM 120.115.4487. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proteksi overload. Proteksi overload dibagi menjadi dua bagian, yaitu proteksi overload eksternal
dan proteksi overload internal. Proteksi overload eksternal biasanya diberikan oleh overload relay pada motor start, sedangkan proteksi overload internal merupakan detektor suhu pada motor yang melingkar. Jenis sirkuit perlindungan motor lainnya yaitu proteksi tegangan rendah, proteksi pelepas tegangan rendah, perlindungan fase kegagalan, proteksi pembalikan fase, dan perlindungan ground fault. Selanjutnya, jika beban yang ditempatkan pada motor mengurangi kecepatan, lebih sedikit arus yang dihasilkan akan dikembangkan dan arus yang diterapkan akan mengalir. Modem tegangan penuh. Modem tegangan penuh ini dirancang untuk menerapkan voltase saluran penuh ke motor saat memulai. Jadi tegangan penuh ini adalah skala tegangan yang paling maksimal dari si motornya. Pada saat motor dihidupkan, bisa terjadi lonjakan arus yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diharuskan menggunakan voltase yang rendah. Nah, terdapat dua alasan utama untuk menggunakan voltase rendah saat menghidupkan motor. Yang pertama, untuk membatasi gangguan garis. Yang kedua, untuk mengurangi torsi yang berlebihan pada peralatan yang digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulu Asmi. Kali ini saya akan membahas mengenai resistor. Jadi, resistor hambatan utama merupakan sebuah komponen yang menambahkan ketahanan pada sirkuit stator selama periode awal, sehingga mengurangi arus yang ditarik dari garis. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Dengan resistansi tertentu, dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir, berdasarkan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah V sama dengan I dikalikan dengan S, atau tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi. Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, dirau listrik, dan induktansi. Resistor dapat diintegrasikan ke dalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran dan letak kaki bergantung pada desain sirkuit. Kebutuhan daya resistor harus cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan arus rangkaian agar tidak terbakar. Sekian dan terima kasih. Bagian berikut starter kadang-kadang digunakan pada motor luka untuk operasi tegangan rendah. Jika digunakan pada tegangan rendah, mereka dapat dimulai dengan memberi energi pertamanya hanya satu buritan, membatasi arus cinta dan torsi sampai kira-kira setengah dari nilai voltase penuh. Gulungan kedua kemudian dipakainya secara normal begitu motor mendekati kecepatan operasi. Nama saya Adinda Rahma Humaira. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi transisi sirkuit. Transisi sirkuit dibagi menjadi dua, yaitu transisi sirkuit terbuka dan transisi sirkuit tertutup. Transisi sirkuit terbuka yaitu motor sebenarnya terputus dari garis untuk periode singkat saat transisi berlangsung. Transisi terbuka akan menghasilkan lonjakan arus yang lebih tinggi karena motor sesaat terputus dari jalurnya. Sedangkan transisi sirkuit tertutup yaitu motor tetap terhubung ke jalur sebenarnya transisi. Selanjutnya, motor starter. Esensi utama motor starter DC adalah sebagai unit yang pemutar gigi flywheel untuk menghidupkan mesin. Dengan starter motor DC, penting untuk disadari bahwa pemutusan rangkaian listrik menghasilkan busur yang akan membakar kontak listrik jika tidak padam dengan cepat. Motor starter DC terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengungkit gigi motor starter. Pengungkit gigi motor starter bertugas untuk mendorong gigi starter agar gigi motor starter dapat bertemu dengan gigi roda. Selanjutnya, dapat memutar mesin.
Yang kedua, body motor starter. Body motor starter berfungsi sebagai rumah motor starter. Pada bagian dalam bodi, terdapat gulungan atau kumparan yang memberikan efek medan magnet dengan kekuatan yang cukup untuk memutar mesin. Yang ketiga, poros motor starter. Komponen ini adalah komponen utama dari sebuah motor starter. Dari poros inilah mesin dapat diputar atau dihidupkan.